Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas kedatangannya semua untuk mengikuti pertemuan kita yang sekiranya setiap bulan kita lakukan, atau disebut dengan pertemuan bulanan atau P2K2. Nah, ibu-ibu, masih ada yang ingat apa materi sebelumnya? Kekerasan. Iya, kekerasan pada anak. Bu, yang mana contohnya itu kekerasan pada anak? Memukul. Iya, betul sekali. Jadi Bu Tanti betul sekali, yaitu memukul. Apalagi Bu? Mencubit. Iya, mencubit. Oke, jadi masih ada yang ingat di alhamdulillah. Nah, sekarang ibu-ibu, karena pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kekerasan pada anak, sekarang kita akan membahas penelantaran dan eksploitasi anak. Ibu, ada yang tahu apa itu penelantaran? Karena jampangnya anak. Iya, betul sekali. Tidak diperhatikan anaknya. Ada yang lain, Ibu? Itu Ibu. Ya, jadi penelantaran anak itu yang dimaksud adalah orang tua tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan dasar anaknya. Misalnya tidak diperhatikan anaknya, tidak diberi kasih sayang dan sebagainya. Nah, sekarang ibu-ibu sudah mengerti itu yang mana yang dimaksud dengan pengertian penelantaran anak? Iya, jadi tadi ini sudah dijelaskan. Nah, sekarang contoh-contoh penelantaran. Silahkan saya kasih ibu-ibu diskusi selama 10 menit untuk mendiskusikan contoh-contoh penelantaran anak yang ada di sekitar kita. Silahkan Ibu. Jadi dua-dua orang. Memang. Ya, sudah cukup ya Bu, 10 menit. Ya, coba Ibu Tanti. Apa contohnya di sekitar kita? Contoh penelantaran anak. Anak ini rata sekali, beli kembali juga robek-robek. Iya. Kalau Ibu Kia? Tidak didukung anunya untuk sekolah anaknya. Iya. Jadi betul ya Bu yang tadi ibu katakan. Selain itu contoh-contoh yang tadi ibu sebutkan ternyata banyak juga contoh-contoh penelantaran yang lainnya. Misalnya tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi, tidak melakukan imunisasi. Jadi imunisasi juga Bu adalah salah satu kewajiban Orang tua. Iya, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi ada haknya di situ anak. Nah, kemudian tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak dipedulikan dan lain sebagainya. Nah, dari contoh-contoh penelantaran ini ternyata ada akibat yang Timbul. Iya, ada akibat yang timbul dari penelantaran anak. Misalnya yang tadi tidak diizinkan sekolah, maka anaknya otomatis akan putus sekolah. Misalnya tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi, maka anaknya akan mengalami yang namanya kurang gizi. Sampai di sini paham Bu? Paham. Jadi dari contoh-contoh penelantaran itu ada akibat yang ditimbulkan. Nah, kemudian dari akibat itu bagaimana cara mencegahnya ibu-ibu? Misalnya, iya. Coba Ibu Kia. Diberikan kesempatan untuk pergi sekolah. Iya, betul sekali. Jadi misalnya kalau contoh penelantarannya yang tadi tidak diizinkan sekolah, maka akan menimbulkan akibat dia putus sekolah. Nah, cara mencegahnya adalah dia diberikan kesempatan untuk bersekolah kembali. Nah, misalnya yang tadi tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi, maka anaknya akan kurang gizi. Nah, cara mencegah dari akibat yang ditimbulkan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak.
baik itu kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Sampai di sini Mbak mengerti Bu? Paham? Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjut kembali. Saya berdiri ya Bu. Setelah kita mempelajari tentang penelantaran anak, sekarang kita akan membahas tentang eksploitasi anak. Ada yang bisa memberikan penjelasan yang mana itu eksploitasi Bu? Atau pernah didengar kata itu Bu, eksploitasi? Pemaksaan. Iya, Mana? pemaksaan, iya. Ibu, yang lain? Oke, jadi eksploitasi anak itu adalah seperti yang dikatakan Ibu tadi, betul. Jadi pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan baik materi maupun non materi. Nah, contohnya ada di sini Bu, pemanfaatan tubuh anak, kemudian pemanfaatan tenaganya, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Jadi misalnya Ibu, dalam kehidupan sehari-hari yang banyak terjadi, misalnya anak kita yang seharusnya dia bersekolah, tetapi karena untuk memenuhi kebutuhan materi, maka anak itu kita suruh untuk bekerja. Nah, itu salah satu contoh eksploitasi. Kemudian, bagaimana cara mencegah eksploitasi? Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi yang pertama itu mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi misalnya seperti yang tadi dijelaskan, kalau anak tetap bersekolah, maka eksploitasi itu tidak akan terjadi. Kemudian, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Karena kita tidak tahu Ibu, orang dewasa yang kita percayakan akan menjaga anak kita, tapi bisa saja malah dia yang akan mengeksploitasi anak-anak kita. Dan selanjutnya, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Dan lain sebagainya. Jadi ada di sini Bu, bisa dibaca juga di buku pintarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Setelah kita mempelajari materi tentang penelantaran anak, eksploitasi anak, jadi saya harap ibu-ibu bisa menerapkan apa yang kita pelajari di rumah, kemudian menerapkannya dan memberitahukan kepada orang-orang terdekat kita agar tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penelantaran dan eksploitasi anak. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bulan depan kita bertemu kembali dalam pertemuan P2K2 seperti sekarang ini. Saya ucapkan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.